Sampurasun. Hari ini kita akan membahas tentang cerita yang menarik gitu ya, yang dibungkus dengan balutan kata-kata yang menarik juga gitu ya, yaitu memahami jalan kehidupan. Jadi hidup dan kehidupan tidak bisa kita sangka lagi merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu untuk sebuah tujuan. Maka dari itu hidup di dunia ini tidak bisa berbuat semena-mena gitu ya, atau bahkan berbuat sesuka hati gitu ya. Karena semua teknis sudah ada yang mengatur gitu ya. Coba kita renungkan gitu ya, peringatan Jibril alaihi salam kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam perihal adanya 3 kepastian dalam kehidupan. Yang pertama adalah hidup seberapapun lamanya pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, cintailah siapa saja yang kau sukai, pasti akan berpisah. Yang ketiga, beramallah semaumu, pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Manusia adalah makhluk yang dilengkapi sarana berpikir gitu ya. Maka yang wajib dipikirkan pertama kali tujuan penciptaan dirinya. Penciptaan diri kita sebagai ulul albab gitu ya. Kemudian mengambil kesimpulan dan pelajaran gitu ya, untuk memahami kebenaran yang akan menghasilkan suatu yang bernilai bagi kehidupan akhirat kelak gitu. Pandangan kita terhadap kehidupan gitu ya, sudah pasti ini tidak lain sekedar tempat mampir atau tempat kita hidup, hanya sekedar kita hidup gitu ya. Bisa saja seseorang baru dilahirkan ya ke dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mewafatkannya. Baik itu yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang punya karir bagus, orang kaya, orang terhormat, semuanya tidak bisa menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Disinilah kita harus memahami jalan kehidupan gitu ya. Ada seorang profesor yang bertanya kepada mahasiswanya, apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Seorang mahasiswa menjawab, betul, Dia yang menciptakan semuanya. Profesor itu menjawab, jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan menciptakan kejahatan. Mahasiswa itu terdiam dan tidak bisa menjawab hipotesis profesor tersebut gitu ya. Profesor, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja, jawab profesor gitu ya. Mahasiswa tadi mengatakan, Profesor, apakah dingin itu ada? Profesor itu menjawab, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada. Mahasiswa itu menjawab, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu 460 Fahrenheit adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas tersebut. Mahasiswa itu kembali bertanya kepada profesor tersebut, apakah gelap itu ada? Profesor itu menjawab, tentu saja ada. Mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah. Gelap itu tidak ada. Gelap adalah keadaan ketika cahaya tidak ada. Cahaya bisa kita pelajari, tetapi gelap tidak. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya. Kata gelap dipakai manusia ya, untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya. Akhirnya mahasiswa itu bertanya lagi gitu ya, apakah kejahatan itu ada? Dengan bimbang profesor itu menjawab, tentu saja.
Mahasiswa itu menjawab, sekali lagi Anda salah, Pak. Kejahatan tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti dingin dan gelap. Kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan di dalam hati manusia. Cerita ini mengilustrasikan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan desain yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Seperti halnya gelas diciptakan sebagai wadah untuk minum air bersih. Tapi gelas dapat juga diisi dengan air kotor gitu ya, yang tentu saja bukan bagian dari tujuan penciptaannya. Setelah melewati kehidupan di dunia ini, semua manusia akan mengalami banyak alam lainnya. Pilihannya ada dua gitu ya, mendapatkan kenikmatan atau kesengsaraan. Pilihan itu harus ditentukan sejak kita di dunia, bukan pada saat kita menjalani kehidupan di alam lain. Sebab alam dunia ini memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan penentu tempat kita ketika berpindah ke alam lain. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampurasun.